Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan ngobrol visi bersama Deddy Mulyadi. Saudara-saudara, hari ini saya mengundang seorang tamu, seorang perempuan yang aktif di dalam organisasi PHRI. Nah, kita ingin tahu PHRI itu adalah Persatuan Hotel dan Restoran Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu kita ingin tahu apa sih fungsinya PHRI dan sebagainya. Kita kenalkan Ibu Dina. Ini adalah pengurus PHRI yang sangat aktif. Saya ingin tahu bagaimana sebenarnya apa sih PHRI itu, bagaimana sih PHRI ini melaksanakan kegiatannya, dan seberapa banyak sih anggotanya. Dipersilakan Bu Dina. Baik, Prof. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ini sebuah momen yang sangat luar biasa, diundang di podcast Ngopi ya, Ngobrol Visi. Kami sebagai pelaku usaha di bidang akomodasi di Karawang, di bidang kepariwisataan ya, lebih Kepariwisataan. Betul, ya, karena kami oke. menginduk ke Dinas Pariwisata dan Budaya, di Sparbud, induk kami, di mana kami adalah perkumpulan dari hotel dan restoran. Tapi secara umum tidak tertutup hanya berupa konvensional restoran gitu ya. Bisa jadi tempat wisata juga yang memiliki tempat kulinernya, ya, kemudian bioskop juga, betul, bioskop gitu. juga kan jual makanan juga. Jadi kami pun juga di Karawang ini anggota kami juga cukup variatif lah gitu ya. Kalau dari segi bidangnya tidak hanya hotel dan restoran aja begitu. Nah, tugasnya PHRI ini apa sih sebenarnya? Kalau secara ADART kami ya sebagai organisasi, kami menaungi para hotel ya, pelaku bisnis di bidang hotel dan restoran, termasuk juga kebijakan-kebijakan kami memberikan semacam dorongan ya, sosialisasi juga mengenai program-program yang ada di pemerintah pusat yang mungkin belum disosialisasikan, baik itu kebijakan terkait dengan perhotelan ya, atau standarisasi atau apapun itu. Sebagai contoh, kami ketika COVID gitu ya, kami aktif di PHRI untuk bisa mengeluarkan satu panduan. Salah satunya ada itu ya, sebagai contoh panduan keselamatan kesehatan CHSE terkait dengan perhotelan gitu ya, atau restoran. Nah, oke. Kemarin itu pada saat COVID, banyak hotel yang kemudian dijadikan untuk isolasi. Betul. Para penyintas ya. Itu bagaimana? Apakah itu kewajiban bagi PHRI semua hotel untuk melaksanakan itu? Gimana itu coba? Kalau dari kesediaan pihak hotel untuk menerima karantina atau untuk menerima tempat untuk isolasi ya, isolasi mandiri atau bagaimana, itu tergantung kebijakan dari masing-masing hotel. Jadi memang ada beberapa hotel itu memilih tutup atau memilih tidak menerima gitu ya. Tergantung dari kebijakan masing-masing manajemen hotelnya sendiri, seperti itu. Oh, jadi bukan ada kewajiban pemerintah mengharuskan? Tidak ya? Tidak. Tapi kami di PHRI melakukan sosialisasi di setiap daerah, kira-kira hotel mana yang mau menerima ini, karena kan konsekuensinya juga cukup untuk memenuhi standarnya juga pemenuhan CHSE-nya, kemudian juga pertimbangan-pertimbangan lain ya, termasuk image ya. Ada beberapa teman-teman dari pemilik hotel juga tidak mau, merasa khawatir. Waktu itu kan momoknya sangat luar biasa. Betul. Ya gitu. Nah itu pun jadi kami tidak diwajibkan. Di Karawang sendiri ada beberapa hotel kan memang dijadikan sebagai. Sebenarnya di Karawang itu ada berapa hotel sih? Kalau yang tergabung di
anggota kami ada 15 hotel 15 ya. hotel dari kalau sekarang tuh bintang dan non bintang ya. Itu Nah, ada. yang bintangnya apa aja? Yang bintang Resinda anggota kami sudah pasti, Mercure, Novotel, Swiss Bell, Bridge. Tertinggi mana itu yang standar tertinggi? Bintang 5 itu Resinda. Oh, Resinda bintang 5. Betul. Ya. Resinda Oke. bintang 5. Jadi supaya tahu masyarakat juga. Saya agak sedikit flashback ke belakang. Mungkin di tahun 2000-an, apalagi tahun 1990. Sekian ya, Karawang masih. Waduh, saya suka mengundang para narasumber dari berbagai perguruan tinggi besar. Itu yang paling kami repotkan adalah mendapatkan hotel ya untuk akomodasi para narasumber. Yeah. Nah, kami suka dapat protes. Nah, tapi sekarang Karawang ini dibanjiri oleh hotel-hotel yang bahkan berbintang ya, bahkan bintang 5. Bintang 5, betul. Ini, nah fenomena itu kenapa sih bisa secepat itu perkembangan hotel di Karawang? Ya memang luar biasa sekali, Prof Dedi, untuk perkembangan kami di sektor perhotelan ya. Dengan adanya Resinda, grupnya Padma itu bintang 5 dengan fasilitas yang conference-nya yang luar biasa juga, cukup besar. Lalu juga teman-teman hotel yang lain ya, brand-brand internasional, Swiss Bell, lalu Novotel, Mercure, brand lokal Batika, Asialing ya, dan lain sebagainya. Ada Aksaya, Front One. Nah itu memang bisa dikatakan Karawang ini sebenarnya sangat potensial untuk betul. Untuk hanya saja mungkin untuk saat ini pasca pandemi juga ya, masih kami recovery sudah. Nah, tingkat okupasinya berapa banyak ini? Sudah masuk ke tergantung seasonnya, tapi kita di awal-awal tahun itu bisa sudah balik lagi ke masa seperti di sebelum pandemi ya, awal-awal 2020. Itu sebagai contoh, dulu saya di salah satu hotel di Karawang bintang 3 itu kita menyentuh di level 60%. 60%. Betul. Sekarang udah balik lagi ke posisi itu dong. Untuk sebagian sudah balik lagi. Oh begitu ya. Betul. Berarti, karena mungkin ada yang lebih tinggi juga dari itu. Seperti itu. Nah, fenomena yang sangat luar biasa, hotel begitu banyak di Karawang, tetapi kemudian saya ingin tahu juga serapan tenaga kerja untuk di hotel ini gimana? Kalau dari rasio kami menyebutnya rasio Manning ya, Manning rasio itu, atau perbandingan antara jumlah kamar dengan jumlah karyawan gitu ya. Headcount itu tergantung bintangnya juga, karena kan standar servisnya berbeda, Prof. Ya kan, kalau bintang 5 mungkin ada turn down servisnya yang sore-sore itu sudah diberlakukan yang berbeda. Lalu mereka punya standar servis yang lain juga. Secara angka normatif, kami biasanya ada benchmark dari Howard, benchmark itu bisa di bintang 5 itu bisa 1,2, ada yang 2:1. Oh gitu. Ya, jadi 2 karyawan untuk satu hotel. Ada juga satu kamar. Ya, untuk 2 karyawan untuk satu kamar gitu ya. Saya pernah punya pengalaman itu di Jakarta di salah satu bintang 5. Rasionya hampir 2 sekian. Ya kan, kalau kita sekian orang dengan satu room ya room, gitu. Betul. Okay. Jadi itu kami punya dengan bangket dan lain sebagainya itu kurang lebih ada 2.800. Nah, untuk kembali ke Karawang, tenaga kerja yang terserap di perhotelan ini dari lokal Karawangnya berapa banyak itu kira-kira? Secara mungkin dari segi proporsional bagiannya mungkin ya, bagiannya masing-masing, karena kalau di kami mungkin yang lebih besar secara jumlah orang itu di operation ya. Di operation itu seperti restoran, seperti housekeeping gitu ya. Nah, itu tenaga lokal atau tenaga lokalnya banyak. Banyak itu menyerapnya lokal. Karena kami juga itu kan tergantung okupansi juga, Prof. Oke.
tadi didukung oleh perlu didukung oleh pendidikan khusus di bidang perhotelan nggak? Secara basic pasti ya, Hmm. Prof ya, kami tuh di bidang hospitality terutama keramah-tamahan ini memang basicnya itu adalah service oriented. Oke. Di Karawang kan belum ada perguruan tinggi atau sekolah menengah yang orientasinya khusus ke bidang pariwisata dan perhotelan, kan nggak ada. Ada beberapa SMK di Karawang itu ada jurusan perhotelannya, Oh ada, Prof. sudah Sudah ada, ada. Oke. betul, kayak di Domas ya, itu SMK Wanasaba ya, terus juga di SMK Negeri 2 ya. Oh sudah ada. Sudah ada, Itu betul. sudah terserap penuh di perhotelan. Penyerapan secara lulusan mungkin masih belum Oke. ini ya, Nah, tapi apa yang kekurangannya kok belum terserap sepenuhnya gitu? kalau di kami itu basic knowledge atau basic skills yang menjadi dasar lah gitu ya, itu adalah di komunikasi. Komunikasi. Betul. Yang dimaksud komunikasi itu apa? Kami kemampuan bahasa asing, misalnya bahasa Inggris ya, karena Karawang itu memiliki country of origin ya, kalau menyebutnya itu tamu-tamu yang datang dari mancanegara itu lumayan banyak dong, Prof ya, karena industri-industri yang di Karawang itu kan juga. Ada nggak dorongan PHRI untuk kemudian mendorong perguruan tinggi atau SMK untuk memberi masukan bahwa sebaiknya porsi pembelajaran bahasanya, atau mungkin sekarang yang paling banyak investasi di Karawang itu Jepang dan Korea kali ya? Betul. Atau China. Nah, apa itu diberi masukan kepada mereka? Kami memberikan input-input kepada sekolah-sekolah ya, karena sifatnya juga kami tidak apa ya, harus jurusan perhotelan gitu ya. Yang penting ada kemampuan tadi komunikasi. Betul. Jadi lebih melebar gitu betul. Kan. Jadi lebih melebar, bahkan mungkin bisa dikatakan perhotelan itu kita tidak pakem background education yang harus dari perhotelan gitu. Oke, berarti gitu. Kan begitu masuk kan dilatih dulu dong. Betul, ya kan? Betul. Tapi kalau pelatihan yang saya rasakan sendiri sebagai general manager, yang paling mungkin PR gitu ya, Prof, itu dari komunikasi itu, karena memang mereka akan langsung berinteraksi dengan tamu, gitu ya. Jadi walaupun berpikirnya begini, ada saya masyarakat ya, maksudnya ada beberapa teman, akan Dina ini hanya bagian cleaning service atau apa. Loh, kalau ketemu tamu di toilet, ya menanyakan sesuatu kemana ya. Restoran, ya kan. Tamu kami kan, kami tidak bisa hanya orang lokal, hanya ini. Tidak boleh bicara dengan salah satu, kan kita tidak bisa membahas. Nah, yang diutamakan bahasa Inggris atau bahasa apa? Secara general. Oh, general bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Kenapa saya menanyakan sampai sejauh itu? Karena ini bagi kita orang Karawang kan harus menyiapkan diri dengan fenomena jumlah hotel yang begitu cepat banyak di Karawang, dan kemudian juga saya kira kita harus menyiapkan diri, putra-putri kita, generasi berikutnya, dan dunia pendidikan harus mulai sudah mulai menangkap kebutuhan kami di industri. Iya, oke. Betul sekali dong. Luar biasa ya. Nah, oke, tadi hotel kita bicara. Nah, tentang restorannya. Apakah sudah ada restoran-restoran yang mumpuni untuk untuk mengakomodasi tamu-tamu yang tadi dari luar negeri dan sebagainya? Gimana itu ya? Pilihan dari restoran-restoran yang ada di anggota kami ya, Prof. Baik yang di hotel atau yang restoran sendiri, di Karawang cukup variatif dan saya rasa sudah cukup scoop yang untuk bisa masuk ke scoop level internasional itu, dari mulai Jepang, dari mulai Chinese, lalu internasional ya, makanan pun Arabian ya, Middle East dan lain sebagainya,
itu cukup udah ada ya. betul. Eropa sudah pasti iya, ya. oke. Nah, saya tanyakan ini, kita orang Karawang jangan-jangan nggak tahu di tempat kita ada apa restoran-restoran yang memang menyediakan masakan-masakan yang variatif, tidak hanya masakan Sunda atau Padang dan sebagainya. Oke, nah sekarang fungsi dan tugas PHRI itu tadi satu mensosialisasikan aturan-aturan, kebijakan-kebijakan. Ada yang menarik. Kita kemarin di DPRD ya membahas tentang apa minol ya, minuman beralkohol, ya kan? Nah, perdanya begitu alot dan sebagainya. Ini kira-kira sikap PHRI seperti apa ya? Kami pelaku usaha tentu saja mengikuti aturan yang berlaku di mana kami berusaha ya. Di Karawang itu memang kami secara organisasi cukup aktif mengawal Raperda. Saya beberapa kali mengikuti Raperdanya Minol, pembatasan dan monitornya ya atau pengawasan terkait minuman beralkohol. Dan sudah beberapa bekerja sama juga dengan Bea Cukai yang selaku instansi yang menaungi perizinan Minol ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah banyak yang sudah bisa memenuhi perizinan. Betul. Karena memang dari tahun 2019 kami terus melakukan pendekatan-pendekatan untuk bisa memberikan kepastian secara hukum. Kami pelaku usaha yang memang di hotel terutama yang memiliki tamu asing itu kan menjadi tidak keharusan tapi sesuatu yang kebutuhan yang kami bisa penuhi untuk tamu kami begitu. Tapi tidak jor-joran ya, karena ada aturan yang mengikat. Ada aturan dan Prof tidak memberikan izinnya itu tidak semudah yang dibayangkan. Karena memang pemenuhan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Kalau kami hotel mungkin kami sudah punya standar usaha sendiri. Tapi mungkin untuk teman-teman yang pelaku mungkin di tempat hiburan atau restoran-restoran yang baik, semoga saja, karena memang perlu kita sadari bahwa Indonesia ini adalah kebanyakan adalah Muslim. Betul. Oleh karena itu juga saya sih berharap menghargai ya kan gitu ya, jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Ya kan gitu. Betul. Tetap seperti itu ya gitu, menjaga ya kebaikan di masyarakat, saya kira. Betul. Kami kalau terkait dengan Minol, Prof, kalau kita perhatikan di peraturannya, ya tadi saya sampaikan tidak semudah itu untuk mendapatkan izin itu. Jadi pemenuhannya pun sangat luar biasa, komitmen yang harus kami kami penuhi juga luar biasa. Jadi kami pun tidak ingin kalau kami sudah mendapatkan izin itu dicabut ya seperti itu, karena konsekuensinya juga cukup tinggi. Justru kami mendukung peraturan ini ditegakkan karena apa? Ya bukan berarti kita tebang pilih ya, Prof. Tapi kalau misalnya kita melihat peredaran minuman beralkohol secara resmi kami yang di PHRI ya, teman-teman PHRI atau di hotel atau di restoran, itu mungkin tidak sebesar peredaran minuman miras yang ada di luaran ya, yang justru itu yang harus benar-benar dengan adanya aturan ini kan bisa instrumen hukumnya jauh lebih kuat untuk Karawang seperti itu. Baik. Jadi kenapa saya sampai masuk ke sana, karena memang hotel dan restoran ini adalah sebuah industri. Betul. Yang memang di satu sisi kita butuhkan untuk mengakomodasi ya tamu-tamu dari luar. Betul. Di sisi lain juga kita juga berhadapan dengan tradisi masyarakat dan lain sebagainya, sosial budaya dan sebagainya, dan etika dan lain sebagainya. Nah, saya ingin nanya nih,
Gimana sih selama ini pembinaan, perhatian pemerintah daerah melalui dinas terkait, sampaikan itu secara gamblang dan jujur supaya obrolan kita ini menjadi masukan. Jadi tidak bermaksud saya untuk mencari kesalahan, tapi siap. untuk menjadi masukan. Pasti. Silakan. Kami di perhotelan ya, PHRI, kami memiliki kerjasama yang cukup intens dengan Dinas Pariwisata dan Budaya di Sparbud, karena memang itu naungan kami, dinas yang menaungi kami. Tapi memang secara keseluruhan kepariwisataan di Karawang itu kan bukan belum menjadi kalau menurut saya ya, ini kami di pelaku kepariwisataan mungkin tidak dianggap tidak sebesar seperti pabrik atau manufacturing, industri manufacturing atau industri yang seksi lah begitu ya, begitu. Karena mungkin orang masih berpikir apa sih pariwisata di Karawang gitu. Nah, kami sendiri melihat bahwa potensi yang ada di Karawang ini sangat luar biasa, karena investasi yang kami keluarkan pun para pemilik hotel kami itu kan tidak kecil, Prof. Jadi pasti ada visibility study-nya yang sudah dari awal sudah diindikan bahwa apa potensi ke depannya, dan Karawang memiliki potensi yang luar biasa. Terlepas dari okupansi yang sempat drop naik turun dan lain sebagainya, kami juga mendorong tentang waktu tahun 2019 ya, sebelum Covid itu kami mendorong PHRI mendorong pemerintah daerah untuk bisa lebih menguatkan tenaga kerja asing untuk menginap di Karawang gitu ya, dengan harapan bahwa okupansi kami tinggi, PAD juga pasti tinggi, karena kami kan 10% udah pasti tuh store PAD, makanan dan minuman. Betul. Betul. 2019 itu kami data store pendapatan pajak daerah dari sektor kepariwisataan itu 160 miliar. 160 miliar ya? Wah, luar biasa itu. Memang belum sebesar mungkin dari pajak yang lainnya ya, tapi untuk di Karawang sebelum Covid itu, Prof. Dan kami sebenarnya 2020 itu mentargetkan 250 M. Tidak tercapai. Karena Covid itu ya. COVID. Berarti tahun-tahun ini bisa tercapai dong. Insya Allah, Prof. Insya Allah. Kalau tadi sudah memberikan kontribusi yang begitu besar terhadap PAD, harapan dari pemerintah kepada PHRI ini, ya bukan PHRI-nya, kepada anggota PHRI ini seperti apa? Pemerintah berharap ke kami atau? Ya, PHRI berharap dari pemerintah seperti apa? Karena sudah memberikan kontribusi besar dong. Kami mendorong pemerintah daerah, kami di PHRI sekarang cukup aktif berkomunikasi juga dengan dinas-dinas terkait untuk bisa pengembangan sektor kepariwisataan di Karawang. Saya rasa seperti destinasi-destinasi wisata di Karawang yang saya 2014 akhir masuk Karawang itu masih belum banyak yang bisa dikembangkan. Berharap ke depannya di sektor kepariwisataan pemerintah daerah bisa mensupport kami melalui program-program yang kami susun ya. Salah satunya program yang kami launching itu di September 2022 itu wisata industri Karawang. Sekarang kita bicara wisata industri. Nah, ini kan sesuatu yang baru mungkin di kita. Betul. Tapi mungkin saya lihat di Malaysia, di Thailand itu sudah biasa. Nah, seperti apa itu? Tolong sampaikan. Kalau yang konsep kami kembangkan di Karawang, kami masuknya lebih utamanya ke pendidikan. Masuknya melalui sektor pendidikan, yaitu di mana Karawang sebagai kota industri menjadi salah satu tujuan untuk kunjungan industri. Biasanya itu dari yang memiliki kebutuhan itu seperti SMK atau sekolah vokasi. Prof ya, karena itu menjadi kebutuhan mereka untuk link and match dan lain sebagainya.
Kami melihat potensi ini cukup besar karena sebenarnya pihak industri sudah biasa menerima kunjungan industri. Kunjungan. Betul. Mm-mm. Jadi tapi yang kami lihat dari kebermanfaatan secara ekonomi di Karawangnya masih belum. Kenapa tuh bisa begitu? Karena ada beberapa itu yang saya tahu datang itu untuk kunjungan industri. Mereka biasanya sekolah itu masuk melalui study tour, memasukkan program kunjungan industri. Sebenarnya itu tujuan utamanya mereka ya untuk berkunjung ke Karawang itu adalah kunjungan industri. Tapi secara perjalanan mereka, study tour ini biasanya mereka menginap di Bandung atau di Jakarta. Baru kunjungan ke Karawang. Baru singgah di Karawang hanya kunjungan industri balik saja. Balik lagi atau jadi, melanjutkan perjalanan mereka ke tempat lain karena mereka tidak tahu di Karawang itu ada apa. Oke. Ini perlu diketahui nih oleh pemerintah, oleh masyarakat. Ya. Ada potensi itu, katakan saja. Itu dari mana biasanya, SMK mana? Dari kami sudah menguji coba beberapa kali kunjungan industri itu bahkan dari Bekasi yang wilayahnya dekat dengan industri pun datang ke study tournya ke Karawang. Kalau yang luar Jawa Barat? Luar Jawa Barat kami dari Tasik, dari Jawa Kuningan. Jawa Barat. Itu itu dari Jawa Tengah mungkin? Jawa Tengah, betul, dari Jawa Tengah, dari Brebes. Dari Brebes. Ya, betul. Jadi dari mereka Cilacap datang dari Jawa Tengah, nginep di Bandung, jajan di Bandung, makan di Bandung, besok beli oleh-olehnya di Bandung, ya. Berangkat ke Karawang, 2 jam kunjungan industri selesai. Ya. Balik lagi mungkin ke Jakarta, jalan-jalan ke Ancol, ya. Belanja di sana. Jadi Karawang sama sekali tidak diberikan manfaat sama sekali ya dengan tidak itu. Mendapatkan manfaat. Tidak mendapatkan manfaat. Sementara langkah berikutnya untuk supaya mereka mendapatkan Karawang mendapatkan manfaat dari kunjungan industri itu seperti apa ya? Kami mendorong pihak pemerintah daerah untuk bisa lebih kalau saya menyebutnya ini aware gitu ya, bahwa ini ada potensi, ada potensi yang bisa dikembangkan di Karawang karena apa? Dari segi pendidikan nih gitu ya, dari edukasi, kami mengembangkan satu paket wisata edukasi kunjungan industri itu, yaitu mulai dari kunjungan industri, lalu kami juga menginap di Karawang, pelatihan apa itu? Pelatihan pengenalan dunia industri. Jadi kalau anak-anak SMK mungkin kelas 1 ya Prof ya, itu secara general. Karena banyak dari anak-anak kita ini yang sekolah SMK itu belum pernah tahu pabrik itu seperti apa, budaya industri itu seperti apa. Mungkin paket itu sekalian paketnya ada oleh-oleh Karawang gitu ya. Betul. Ya. Jadi ini tadi sudah ada nggak langkah-langkah ke sana dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang ini? Pihak Disparbud sangat mensupport program ini, tapi tentu saja ini tidak bisa berjalan di satu sektor karena ini lintas sektoral juga, karena UMKM kami melibatkan juga dinas koperasi ya, kami bersinergi dengan dinas koperasi, bersinergi dengan Bapeda karena ini juga menyangkut pengembangan. Berikutnya ini terakhir kali ya. Karena ini adalah podcastnya tentang ngopi, vision, tapi adalah berarti ngobrol visi. Nah, visi kedepannya apa nih PHRI? Secara organisasi tentu saja kami ingin meningkatkan okupansi anggota kami terutama, ya. Revenue sudah pasti itu dari segi bisnisnya ya, dan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk bisa mensupport perkembangan kepariwisataan di Karawang, karena dengan berkembangnya kepariwisataan di Karawang itu akan linear dengan pertumbuhan bisnis kami seperti itu. Ya. CSR-nya bagaimana ini? Kalau dari segi CSR kami banyak Prof. Jadi kami ada di pendidikan ya. Kalau
kalau kami sendiri, saya secara pribadi kami ada program-program dengan kerjasama dengan sekolah ya, dengan sekolah perhotelan terutama. Terus kalau yang sosial ya mungkin yang secara umum ya, bakti sosial atau seperti itu. Kalau dari segi contoh misalnya dari Resinda kami, pengalaman saya Resinda memberikan fasilitas di SMK Negeri 2 itu full set disediakan oleh hotel. Maksudnya jurusan perhotelannya. Oke, Ya, berarti salah satu contohnya. laboratoriumnya lah gitu. Betul, ya. itu untuk housekeepingnya waktu itu ya. Jadi linennya dari kami gitu kan, seperti itu. Baik, jadi visi ke depan saya sih berharap tidak hanya soal revenue saja, tetapi tadi kenapa saya harus gimana CSR-nya? Karena berada di Karawang ya kita harus memberikan manfaat besar buat masyarakat Karawang dan sekitarnya. Pasti. Oke, terima kasih Bu Dina. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kita akhiri? Saya kira sukses terus Prof dengan podcastnya ya. Insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu channel untuk bisa membawa Karawang lebih jauh lagi. Betul. Baik, terima kasih saudara-saudara. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ngobrol-ngobrol dan kami dari Ngopi sudah bisa bicara dengan PHRI untuk kemudian kita terus berkolaborasi. Oleh karena itu, salam kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.